Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ibu Sandia pada mata pelajaran IPA kelas 8. Untuk episode kali ini, Ibu akan menyajikan materi tentang gerak pada benda dan makhluk hidup. Nah, anak-anak, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis gerak pada benda. Yang kedua, menganalisis hukum Newton tentang gerak. Dan yang ketiga, menganalisis penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda. Kita lihat yang pertama, 1. Konsep gerak lurus dan gaya. A. Gerak lurus. Gerak lurus adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Benda bergerak tentunya akan melewati atau melalui suatu lintasan tertentu yang dapat berupa lintasan lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus melibatkan 1. Jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Satuannya adalah meter. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan suatu benda adalah perbandingan antara perpindahan benda tersebut terhadap waktu tempuhnya. Yang dapat dirumuskan, kecepatan sama dengan perpindahan benda per waktu tempuh. Yang keempat, kelajuan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh terhadap lama waktu yang dibutuhkan. Yang dirumuskan, kelajuan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Anak-anak, apa sih perbedaan antara perpindahan dan jarak? Kita lihat, perpindahan memiliki besaran dan arah yang disebut dengan besaran vektor, kemudian jarak hanya memiliki besaran saja, yaitu disebut dengan besaran skalar. Yang kedua, perubahan posisi awal dan akhir pada perpindahan tanpa memperdulikan lintasan yang ditempuh benda. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Dari kedua konsep ini, maka Ibu ambil salah satu contoh. Misalnya, jarak rumah kamu dengan sekolah adalah 2 km. Apabila kamu berangkat dan pulang sekolah, maka jarak yang kamu tempuh adalah 4 km. Ini kita hitung berdasarkan jarak tempuh dari rumah ke sekolah ada 2 km, ditambah jarak pulang atau kembali sejauh 2 km, maka totalnya adalah 4 km. Tapi perpindahannya adalah 0 karena tidak ada jarak posisi awal dan posisi akhir. Yang berikut, kecepatan dan kelajuan. Kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda. Namun pada gerak lurus, kecepatan dan kelajuan memiliki nilai simbol V serta satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Kita lihat perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Kecepatan memiliki besaran vektor yang dirumuskan. Kecepatan sama dengan perpindahan benda per waktu tempuh. V sama dengan delta S per T. Keterangan V sama dengan kecepatan meter per sekon. Kemudian delta S adalah perubahan posisi perpindahan. Satuannya adalah meter dan T adalah waktu sekon. Kemudian kelajuan. Kelajuan memiliki besaran skalar yang dirumuskan. Kelajuan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. V sama dengan S per T. Keterangan V sama dengan kelajuan, satuannya meter per sekon. S sama dengan jarak tempuh, satuannya adalah meter. T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Contoh soal. Akil bersepeda di lapangan bola dari titik A ke titik B sama dengan 100 meter, titik B ke C 50 meter, dan titik C ke D 100 meter dalam waktu 25 sekon. Hitunglah A. Jarak dan perpindahan akil, B. Kelajuan dan kecepatan akil.
Kita lihat pada gambar. Ini adalah lapangan bola kaki dari titik A ke B 100 meter, B ke C 50 meter, C ke D adalah 100 meter. Yang ditanya adalah berapakah jaraknya yang pertama. Nah, jarak ini dapat kita hitung. Panjang lintasan A ke B adalah 100 meter, ditambah panjang lintasan dari B ke C adalah 50 meter, ditambah panjang lintasan C ke D adalah 100 meter, maka total panjang lintasan adalah 250 meter. Itu adalah jaraknya. Kita lihat perpindahan. Nah, perpindahan ini dihitung berdasarkan posisi awal titik acuan dan posisi titik akhir atau titik tempuh dalam satu garis lurus. Nah, kita lihat titik acuannya adalah A dan titik tempuh atau titik akhirnya adalah D. Maka tinggal kita tarik garis lurus A menuju ke D menuju ke A. Ini adalah gambar persegi panjang, maka otomatis jarak dari D ke A sama nilainya jarak dari B ke C, yaitu 50 meter. Maka perpindahan nilainya adalah sejauh 50 meter. Kita lanjut pada kelajuan. Kelajuan dirumuskan jarak per waktu sama dengan V sama dengan S per T. Diketahui S adalah 250 meter, itu jarak tempuh tadi. T-nya adalah 25 sekon dalam soal, yaitu waktu tempuh. Maka ditanya V sama dengan 250 per 25 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi kelajuannya nilainya adalah 10 meter per sekon. Yang berikut kecepatan. Kecepatan sama dengan perpindahan benda per waktu tempuh. Diketahui delta S, perubahan posisi tadi dari titik A dengan titik D, posisinya adalah 50 meter. Kemudian T-nya adalah 25 sekon. Ditanya V sama dengan 50 per 25 sama dengan 2 meter per sekon. Yang berikut gerak lurus beraturan GLB. GLB ini adalah ketika benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan jika benda bergerak dengan lintasan garis lurus dan kecepatannya tetap. Yang berikut gerak lurus berubah beraturan disingkat dengan GLBB, adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kelajuannya yang mengalami perubahan yang sama setiap waktu tertentu. Kelajuan berubah secara teratur. GLBB yang kelajuannya bertambah setiap saat disebut GLBB dipercepat, dan GLBB yang kelajuannya berkurang setiap saat disebut GLBB diperlambat. Yang berikut percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Dapat dirumuskan percepatan sama dengan perubahan kecepatan per waktu A sama dengan V per T. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di bumi mengalami gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan sebesar 10 meter per sekon. Dalam kurung percepatan gravitasi. Yang berikut adalah gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, ini gaya ini dapat menimbulkan atau dapat mengubah bentuk suatu benda. Kemudian gaya juga dapat mengubah arah suatu benda, dan gaya juga merubah kecepatan suatu benda. Nah, gaya dibedakan atas dua macam. Satu, gaya sentuh. Gaya yang dihasilkan lewat kontak atau sentuhan langsung antara dua buah benda. Yang termasuk gaya sentuh adalah gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya mesin. Yang kedua, gaya tak sentuh, yaitu gaya tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai. Yang termasuk gaya tak sentuh seperti gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi bumi. Yang berikut lagi hukum Newton. Nah, anak-anak,
Newton ini adalah nama seorang ilmuwan yang berkebangsaan Inggris. Beliau menemukan konsep tentang gaya dan gerak. Dia mengaitkan antara gaya dengan gerak. Di sini ada 3 hukum yang dia peroleh. Yang pertama adalah hukum 1 Newton atau disebut hukum kelembaban atau hukum inersia. Di sini benda cenderung untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau gerakannya kalau tidak diberikan gaya. Nah, di sini hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh peristiwa yang berkaitan dengan hukum 1 Newton adalah pada gambar berikut. Pada penumpang bus akan terdorong ke depan ketika bus direm secara tiba-tiba. Berdasarkan peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa ketika gaya luar dihilangkan, maka setiap benda akan mempertahankan keadaan awalnya, yaitu diam atau bergerak lurus beraturan. Yang berikut hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan tentang percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Dapat dirumuskan A sama dengan sigma F per M. Semakin besar gaya, semakin besar pula percepatan benda, dan semakin kecil massa benda, semakin besar percepatan yang dialami suatu benda. Yang berikut, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, benda tersebut akan mengalami percepatan. Contoh, ketika kamu menendang bola, mula-mula bola dalam keadaan diam. Setelah ditendang, bola akan bergerak, dipercepat, kemudian diperlambat, dan akhirnya berhenti pada satu posisi. Semakin kuat kamu menendang bola, gerakan bola akan semakin cepat. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa percepatan A yang dialami sebuah benda dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu gaya F dan massa benda M. Semakin besar gaya yang bekerja pada benda, semakin besar percepatan benda, atau dapat dikatakan A sebanding dengan F. Dan jika massa benda semakin besar, maka percepatan benda semakin kecil, atau dikatakan berbanding terbalik dengan massa benda, yaitu M. Contoh soal. Benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon kuadrat. Jika massa benda 4,5 kg, hitunglah gaya yang mengenai benda. Penyelesaian diketahui. A sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. M sama dengan 4,5 kg. Ditanya F. Jawab, F sama dengan M dikali A, sama dengan 4,5 kg dikali 8 meter per sekon kuadrat, sama dengan 36 Newton. Yang berikut hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menjelaskan tentang gaya aksi reaksi pada 2 benda. Ketika benda pertama mengerjakan gaya F aksi ke benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya F reaksi yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah, atau F aksi sama dengan negatif F reaksi. Ciri-ciri gaya aksi dan reaksi. 1. Besar gaya aksi dan reaksi sama.
Misalnya di sini gaya aksi besarnya adalah 10 Newton, maka gaya reaksinya adalah 10 Newton. Yang kedua, arahnya berlawanan. Jadi gaya aksi berlawanan dengan gaya reaksi. Dan yang ketiga, terjadi pada waktu yang bersamaan. Contoh hukum 3 Newton yaitu pada saat kita berenang, tangan mengayun ke belakang melakukan gaya aksi dan air akan mendorong kita ke depan melakukan gaya reaksi. Nah, demikian anak-anak penyajian materi untuk gerak pada benda. Ibu kasih tugaskan ada 3 nomor soal. Ibu akan tagih pada saat pertemuan tatap muka di titik kumpul. Salam IPA.